Dengarkan ini perlahan. Banyak orang bangun setiap pagi dengan satu kecemasan yang sama. Uang. Bagaimana mendapatkannya? Bagaimana menahannya? Bagaimana mengejarnya lebih banyak lagi? Namun semakin dikejar, semakin terasa kurang. Seperti air laut, semakin diminum, semakin haus. Stoikisme melihat ini bukan sebagai masalah finansial, tetapi sebagai masalah pola pikir, karena uang bukan sekadar alat tukar. Ia adalah cermin dari nilai yang kamu bawa ke dunia, dan cermin tidak pernah salah memantulkan. Kita hidup di dunia yang mengagungkan hasil cepat, cepat kaya, cepat sukses, cepat viral. Tetapi para Stoik mengingatkan sesuatu yang tidak nyaman. Tidak semua hal layak dikejar, dan tidak semua yang dikejar layak dimiliki. Epictetus pernah berkata, "Jangan menuntut agar peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Tuntutlah agar keinginanmu selaras dengan kenyataan." Kenyataannya, uang tidak tunduk pada keinginan. Ia tunduk pada nilai. Jika kamu ingin dikejar uang, berhenti menjadikannya tujuan utama. Karena saat uang menjadi pusat hidupmu, kamu tanpa sadar menjadi budaknya. Kamu bekerja bukan karena panggilan, tetapi karena ketakutan. Kamu memilih bukan karena makna, tetapi karena nominal, dan hidup yang dipimpin ketakutan tidak pernah menghasilkan kelimpahan sejati. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda, bukan bertanya, bagaimana aku bisa cepat menghasilkan uang, tetapi bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang tak tergantikan, karena dunia tidak membayar kebutuhanmu, dunia membayar kontribusimu. Mari kita bicara jujur, uang mengejar orang yang bukan paling ambisius, tetapi paling andal, bukan paling pintar bicara, tetapi paling konsisten bekerja, bukan paling keras terlihat, tetapi paling kuat bertahan. Mengapa? Karena uang mengikuti kepercayaan, dan kepercayaan dibangun dari karakter. Marcus Aurelius menulis, nilai seorang manusia diukur dari hal-hal yang ia tekuni setiap hari. Bukan mimpi besarnya, bukan rencananya, tetapi kebiasaan kecil yang ia ulang tanpa lelah. Jika kamu ingin uang mendekat, bangun 5 fondasi Stoik ini. Pertama, disiplin lebih dulu. Motivasi belakangan. Motivasi naik turun. Disiplin menetap. Motivasi membuatmu bergerak saat semangat. Disiplin membuatmu tetap berjalan saat lelah. Uang menghormati stabilitas, bukan ledakan sesaat. Kedua, fokus pada kendali. Abaikan ilusi. Kamu tidak bisa mengendalikan pasar, tidak bisa mengendalikan ekonomi, tidak bisa mengendalikan nasib. Tetapi kamu bisa mengendalikan skill yang kamu pelajari, jam kerja yang kamu berikan, sikap yang kamu tunjukkan, reputasi yang kamu bangun. Stoikisme sederhana. Jika itu dalam kendalimu, maksimalkan. Jika tidak, lepaskan. Energi yang tidak bocor, pertumbuhan yang nyata. Ketiga, bangun nilai, bukan sekadar keinginan. Banyak orang ingin penghasilan besar. Dengan kapasitas kecil, ingin dihargai mahal. Dengan kualitas biasa, ini bukan masalah kesempatan. Ini masalah kelayakan. Tanyakan setiap hari, apakah versiku hari ini lebih bernilai dari kemarin? Jika jawabannya tidak, jangan salahkan dompetmu. Keempat, tenang dalam proses lambat. Kekayaan sejati jarang lahir dari kecepatan. Ia lahir dari ketahanan. Hari-hari tanpa hasil, upaya tanpa pujian, kerja keras tanpa sorotan. Disinilah sebagian besar orang menyerah. Dan disinilah sebagian kecil orang menjadi luar biasa. Kelima, kurangi kebutuhan, perbesar kekuatan. Ini paradoks Stoik. Semakin sedikit yang kamu butuhkan untuk bahagia, semakin sulit dunia mengendalikanmu. Orang yang diperbudak gaya hidup akan selalu tunduk pada tekanan finansial. Orang yang merdeka dari kebutuhan berlebihan, memiliki keberanian memilih jalan terbaik. Sekarang, renungkan ini. Kamu tidak miskin karena kurang uang. Kamu miskin jika mudah terdistraksi, rapuh terhadap kritik, bergantung pada validasi, takut pada ketidaknyamanan, karena semua itu menghancurkan nilai dirimu. Sebelum uang sempat mendekat, berhenti berkata, "Aku harus cari uang." Mulai berkata, "Aku harus membangun kapasitas." Berhenti panik karena hasil lambat. Mulai bangga karena karakter menguat. Berhenti mengejar peluang instan. Mulai menciptakan nilai yang langka. Karena pada akhirnya, uang hanyalah tamu. Nilai dirimu adalah tuan rumah. Dan tamu terbaik datang ke rumah yang pantas.
Suatu hari nanti, jika kamu tekun, kamu tidak lagi bertanya, "Di mana uang?" Dunia yang akan bertanya, "Di mana kamu?"